Kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba dan ada juga yang megang. Nah, kan ada saksinya di samping saya adalah seorang Kurnia. Kurnia berkomentar, aduh kita bersyukur ya Bun, bahwa kita dari sekian juta orang kita bisa melihat ijazah Jokowi itu, ijazah asli. Ini ada dua pendapat yang berbeda nih. Seru, Pak. Ya. Di YouTube seru. Ya. Pendapat apa tuh, Pak? Yang mengenai jasa ini, Pak. Iya. Jadi kan kemarin itu ada gelar perkara khusus. Gitu. Permintaan dari para tersangka. Jadi gelar perkara khusus itu menurut hukum acara boleh diminta oleh tersangka gitu. Ya. Nah, kepolisian Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus gitu. Ada dua klaster kan Pak, klaster pertama dan klaster kedua. Antara klaster pertama dan klaster kedua itu sepertinya pengacaranya juga ada yang berbeda gitu. Gelar perkara khusus itu ijazahnya diperlihatkan Pak buktinya. Itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Ya kan sudah ada ini kesepakatan ke atas desakan ombudsman kan, terus Polda mengiyakan, tapi kan dibatasi Pak biasanya. Dibatasi. Biasanya tidak boleh dipegang sih. Oh, nggak boleh dipegang ya? Ditunjukkan saja. Dia ditunjukkan, nggak boleh didokumentasikan katanya, apalagi diraba sebetulnya nggak boleh. Sebabnya kan ada sidik jari, ada. Kalau cek gimana Pak? Itu dia. Dikeremes gitu. Begini dikeremes. Ijazah Pak Jokowi dikeremes gini kacau ya Pak ya. Kan kacau gitu. Kita lihat Pak, pendapatnya dari pengacaranya Roy Suryo, namanya Gofur. Gofur ya. Kita lihat nih. Pendapatnya Pak ya. Saya perlu mengklarifikasi beberapa hal. Yang pertama adalah ada pengacara dari pihak Pak Egy Sujana yang mengatakan bahwa beliau memegang ijazah. Kemudian di situ beliau merasakan ada emboss, kemudian di situ beliau mengatakan ada watermark. Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah keterangan yang menyesatkan publik. Kenapa? Karena pada saat ijazah itu mau dibuka, saya bersama Bang Ahmad Kozinudin adalah dua lawyer yang berdebat sengit dengan pengacaranya Pak Joko Widodo supaya ijazah itu bisa dibuka dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dan kemudian didukung juga oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, detik-detik di mana ijazah itu akan dibuka, ya, saya termasuk orang yang pertama kali maju ke depan. Dan saya berdiri di antara penyidik dan Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan saya menyaksikan dengan mata saya sendiri detik-detik di mana ijazah tersebut digunting dari segel yang sudah disegel oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan ijazah tersebut diperintahkan, diberikan arahan oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak boleh diraba, tidak boleh dipegang. Dari jarak yang sangat-sangat dekat, tetapi karena ada arahan dari penyidik Polda Metro Jaya supaya ijazah tersebut tidak dipegang, maka saya juga tidak memegang ijazah tersebut. Dan ijazah tersebut ditaruh di satu map yang hard case, ada logo UGM-nya, dan dilapisi dengan plastik yang keras sesuai dengan fakta di dalam gelar perkara khusus. Jadi pengacaranya Roy Suryo dan beberapa teman klaster kedua ya berarti ya. Dia mengatakan jadi ijazah itu dibuka dari segelnya. Atas tadi Bapak mengatakan atas apa ya permintaan dari ombudsman atau apa gitu. Dan para pihak ini. Dan para pihak gitu. Lalu polisi dengan kesadaran penuh membuka segel ijazah itu disaksikan oleh beberapa orang yang hadir di ruangan itu. Gitu. Nah di situ memang polisi mengatakan tidak boleh meraba, kecuali melihat dengan jarak yang dekat. Si Gofur tuh mengatakan dia melihat dengan sangat dekat. Gitu. Sangat dekat tuh kira-kira berapa 20 cm kali ya? Atau 30 cm. Kita membaca itu gimana ya. Iya. Tapi ini tidak mengatakan apa-apa terhadap ijazah yang dilihat itu. Sementara dia berkomentar, dia mengomentari nanti ya kita videonya Pak ya.
ada yang dia tuh di dalam video tadi kan mengatakan ada upaya penyesatan gitu. Penyesatan pandangan, kalau sesatan penyesatan pandangan, Mbak ya. Bahwa ijazah Pak Jokowi itu ya tetap aja bukan asli gitu. Tapi dia walaupun melihat dengan dekat tidak berkomentar apa-apa. Kalau menurut Bapak gimana? Itulah dia kan. Pertama dia katakan dia melihat dengan jarak yang sangat dekat. Tapi dia tidak mengatakan keyakinannya apakah itu palsu atau asli. Iya. Tidak berpendapat. Betul. Dia ambangkan ya Pak ya. Diambangkan. Dia sengaja membuat ini mengambang. Supaya nanti bisa ada kesempatan si lawyer satu lagi berkomentar yang lebih panjang. Itu trik-trik aja itu Pak. Gitu, tapi anehnya begini Pak. Kalau dia mengambangkan, kenapa dia mengatakan pandangan lawyer dari Egy Sujana itu sesat gitu? Iya. Karena kan dia mau counter ibu itu mengatakan bisa meraba. Sehingga dia tahu ada emboss dan ada watermarknya, ya kan? Padahal kenyataannya menurut dia tidak boleh dipegang. Iya, betul. Nah, jadi dua orang ini kan ada dua pendapat ini. Iya. Ibu itu bilang dia bisa megang, bisa meraba. Bisa meraba. Jadi karena kita pun tidak saksi mata di situ, kita tebak-tebak juga. Ya kita percaya, kita memandang dua pendapat itu memang berbeda gitu saja. Ya. Jadi kita juga bisa bilang bahwa pengacaranya Roy itu juga yang menyesatkan gitu, karena dia mengambangkan. Ya pertama dia mengambangkan, kemudian dia berani mengatakan pendapat pengacara Egy Sujana Ibu Elida itu sesat gitu. Itu kan nggak boleh sebetulnya Pak. Nggak boleh Pak. Karena dia sebetulnya harus menghargai pendapat orang juga dong. Loh, lawyer kan nggak boleh menjustifikasi. Nggak boleh Pak, belum boleh. Namanya baru gelar perkara. Kok gampang bilang pendapat orang sesat itu loh. Ya sebetulnya pengacara itu sebetulnya fungsi pengacara apa sih Pak? Pengacara kan sebetulnya melindungi tersangka atau terdakwa nantinya supaya tidak kasusnya nggak direkayasa. Yang kedua tidak diberikan perilaku sewenang-wenang, yakin kan gitu Pak. Jadi si pengacara itu menjaga agar terdakwa atau tersangka itu kalaupun bersalah tidak dihukum sewenang-wenang gitu. Kan begitu fungsi pengacara. Betul nggak Pak? Iya, lagian ini kan baru gelar perkara Pak. Iya betul, belum di pengadilan. Belum masuk ke materi. Dia hanya menunjukkan barang-barang bukti yang diperlukan untuk dibawa nanti di pengadilan. Belum boleh ada pendapat di sini Pak. Sebetulnya belum boleh. Belum boleh. Jadi pendapat apapun itu silakan aja. Ya nanti di pengadilan kita buktikan. Di pengadilan dibuktikan. Iya kan Pak ya? Betul. Ini kita lihat di pendapat Ibu Elida Pak ya. Baik, Pak, sehubungan dengan kenapa kok dinyatakan sesat oleh pengacaranya Roy Suryo dan kawan-kawan. Kita lihat Pak. Ibu itu pendapatnya apa? Ini ada statement yang mengejutkan dilontarkan dari Roy Suryo CS nih berserta kuasa hukum menyebut bahwa ibu dituding menyesatkan publik usai menyebut ijazah Jokowi asli. Sama-sama pengacara. Iya. Terus kapasitasnya menuding saya apa? Pendapat hukumnya emang sudah hebat. Kita kan punya pendapat hukum yang harus dihargai. Katanya hanya dia melihat sendiri. Nggak sendiri loh, semua mata yang ada di sana melihat. Kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba. Dan ada juga yang megang. Nah kan ada saksinya, di samping saya adalah seorang Kurnia. Kurnia berkomentar, aduh kita bersyukur ya Bun, bahwa kita dari sekian juta orang kita bisa melihat ijazah Jokowi itu, ijazah asli. Nah saya berpendapat dan menyampaikan statement saya, kalau orang cerdas, kalau dia memahami dari bahasa saya, dia tidak akan menuding saya. Tentu saya kepo juga seperti apa. Saya lihat berdiri, saya coba raba. Sebagai pengacara itu boleh berpendapat, boleh Pak. Di sisi lain, Ibu Elida itu sempat meraba. Itu dia. Bahkan Bu Elida mengatakan ada sempat megang. Jadi itu ijazah dipegang itu pasti dalam posisi telanjang dong ijazahnya Pak ya, bukan ada covernya gitu. Katakanlah ada plastiknya juga. Kan si itu tadi bilang selain di cover plastik itu tebal, terus ijazah juga dalam plastiknya. Nah, mungkin ada kesempatan meraba kita. Nah, si Ibu Elida itu mengatakan memang dia sempat meraba. Meraba itu artinya kepada ijazahnya. Disitulah dia mengatakan ada emboss, ada watermark. Itu dia mengatakan bahkan
si Kurnia yang tersangka klaster 1 juga mengatakan, aduh beruntung ya Bu, dari kita bisa melihat ijazah asli loh katanya Pak, ijazah Pak Jokowi. Walaupun di lain hari mereka si Kurnia tuh berubah lagi. Nah si Bu Eli itu ngamuk karena kok ada yang mengatakan dia menyesatkan gitu loh Pak. Itulah aku bilang tadi Pak. Siapa tadi lawyernya si Roger? Gofur itu kan. Ya nggak boleh juga sama lawyer, kan pandangan hukumnya bisa berbeda. Betul, Pak. Nggak boleh dia simpulkan si A, si B sesat. Betul, nggak boleh ya. Nggak ada, Pak. Kalimat sesat menyesatkan tuh hanya dalam konteks agama, Pak. Ah, benar, Pak. Nggak ada, hukum nggak mengenal kata sesat. Masa? Nggak kenal. Hukum ya? Iya, hukum nggak kenal kata benar salah di hukum itu, Pak. Nggak harus sesat. Lawan sesat kan orang beriman, itu aja kan. Jadi jangan bawa urusan agama. Kalau orang beriman pasti nggak menyesatkan. Nggak menyesatkan. Nggak, artinya gitu Pak. Lawan katanya, nggak ada konteksnya sesat. Jangan menghakimi orang bahwa orang itu menyesatkan publik. Nggak ada publik merasa sesat. Makanya Bu Elida marah berat. Marah lah. Kayaknya marah tuh Pak. Marah ya? Iya marah Pak. Kalau gitu nanti caranya bagaimana Pak? Ya, dibuktikan di pengadilan. Ya, nanti. Omongan siapa yang paling betul? Ya satu-satunya jalan untuk mengakhiri persoalan ijazah Pak Jokowi ini hanya di pengadilan. Ya. Betul Pak ya? Betul Pak. Kita tunggu aja nih, mudah-mudahan lebih cepat lah ya. Iya.